Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing. Hari ini Minggu 21 April 2021, kita masuki Minggu Paskah ketiga. Dan ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Douglas Sulivian Leander, SSIPL. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita mengambil saat teduh sejenak. Sejauh kita semua berdiri dan kita bernyanyi. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Terimalah votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Dengarlah nas pembimbing, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang
Mari kita mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dan sikap kami yang melanggar ketetapan firman-Mu. Baiklah perkataan, perbuatan, pikiran kami yang tidak berkenan dan melukai sesama kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri, kita berdoa sebelum pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami dan mengerti dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di Minggu pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan 20. Demikian bunyinya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus.
Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah kita sekalian yang bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Haleluya. 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 Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita perjumpaan dengan Kristus memberikan keyakinan akan kebenaran. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia adalah terjadinya perjumpaan dengan siapapun. Terkadang perjumpaan itu ada yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ada yang menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan. Tetapi ada yang memberikan semangat, dukungan, motivasi, juga memberi inspirasi. Tergantung dengan siapa kita berjumpa. Bisa dibayangkan kalau kita berjumpa dengan orang penting, bagaimana perasaan kita? Tentu kita memiliki perasaan tenang, senang, dan bahagia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab sebagai sumber pemberitaan gereja adalah kebenaran yang tidak dapat berubah. Sebab itu berita dari Alkitab selalu menarik untuk diberitakan. Seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12-20. Kisah ini adalah sejarah perjalanan para murid memberitakan kabar baik di tengah tantangan para pemimpin Yahudi. Khotbah Petrus di Serambi Salomo menjadi kesempatan baginya untuk memberitakan tentang Yesus yang benar-benar ia kenal, karena ia sendiri adalah salah satu murid Yesus. Apa yang ia kenal dari Yesus adalah bahwa ia memiliki kuasa menyembuhkan. Itulah sebabnya Petrus memiliki keberanian menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan orang lumpuh. Pengalaman pribadi dengan Yesus sungguh telah mengubah hidupnya dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Perjumpaan dengan Yesus menjadi alasan kuat dan teguh untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa ia menjadi pengikut Yesus adalah keputusan yang tepat. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang telah diberitakan dan diperintahkan oleh Yesus harus dikerjakan dengan penuh keberanian. Rasa heran dari orang-orang Yahudi melihat apa yang dilakukan Petrus menjadi alasan utama baginya memberikan kabar baik itu kepada orang banyak itu untuk menjelaskan siapa Yesus sebenarnya. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang dimuliakan. Dimuliakan artinya Yesus sangat besar kuasanya. Sekalipun pada kenyataannya Yesus direndahkan, dicela, dihina, ditolak, bahkan dihukum mati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus dari kematian menjadi tanda Yesus dimuliakan. Dan ini hanya diterima dengan keyakinan utuh dan kokoh. Keyakinan itulah yang menjadi kebenaran, bahwa nama Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Kebenaran itu mestinya mereka tahu, sebab Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang telah diberitakan para nabi sebelumnya. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketidaktahuan bukan menjadi pintu tertutup, namun pintu yang dibukakan untuk masuk menjadi sadar dan bertobat serta menerima penghapusan dosa. Berita ini adalah berita yang melegakan sehingga menjadi berita sukacita yang menyukakan. Mereka juga kelak terhisap sebagai orang percaya yang dibenarkan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita baru saja merayakan Paskah. Tentu dengan situasi yang berbeda. Kita bersyukur sebab dengan keadaan kita masing-masing, Tuhan tetap memberi kita kesempatan merayakan Paskah walaupun sederhana. Ekspresi perayaan Paskah selalu menjadi sukacita tersendiri bagi kita. Persoalannya adalah
Masihkah perayaan Paskah memiliki kekuatan dalam pemberitaan gereja atau tinggal? Sebuah momentum yang mentradisi dengan simbol-simbol ornamen Paskah tanpa arti? Tentu tidak. Sebab kita adalah pemberita nama Yesus yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Yesus adalah nama yang selalu mengingatkan saudara untuk memiliki motivasi hidup. Yesus selalu mengubah hidup kita dari lemah menjadi kuat, sakit menjadi sembuh, putus asa menjadi berpengharapan, gagal menjadi sukses, duka berganti suka. Saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tentu memiliki pengalaman tersendiri berjumpa dengan Yesus melalui doa dan firman. Gereja memiliki begitu banyak kesaksian tentang bagaimana Yesus hadir dalam pergumulannya. Kita memang masih terus dengan tugas gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tugas ini menjadi tugas bersama supaya gereja tidak kehilangan identitas sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan dengan Yesus juga tidak hanya lewat doa dan ibadah kita di gereja. Tetapi perjumpaan dengan Kristus juga kita bisa jumpai dengan realitas kehidupan. Menghargai sesama, saling gotong royong, hidup dengan cita kasih. Begitu juga di tengah-tengah situasi saat ini. Kita berjumpa dengan Kristus. Berelasi dengan sesama, berbagi kehidupan dengan sesama, saling memperhatikan, saling melindungi. Untuk itu, kita harus sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita ada tengah-tengah masyarakat, berbaurlah dengan baik. Ketika kita ada bersama-sama di lingkungan yang berbeda agama dan keyakinan, atau berbeda gereja dengan kita, bergaullah dengan baik, berdampaklah, atau bahkan kita menjadi orang-orang yang bisa memperhatikan mereka. Karena pada situasi-situasi atau pengalaman hidup seperti itu, di realitas sosial yang nyata, kita sesungguhnya berjumpa dengan Yesus. Dan ketika kita bisa berbagi kebaikan dengan mereka, maka tanpa disadari, kita juga sedang menceritakan siapa Yesus lewat tingkah laku dan perbuatan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, temuilah Tuhan, jumpailah Tuhan dalam doa, perenungan firman Tuhan, dan dalam realitas sosial dengan kehidupan bersesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menampu, jangan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah,
Marilah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama gereja segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kehidupan kami hingga pada saat ini. Juga terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan biarlah menjadi kekuatan bagi kami di masa-masa kehidupan ini, di tengah banyaknya pergumulan yang harus kami hadapi. Bapa, kami mengakui begitu rentan kami ketika kami tidak rajin membangun keintiman dalam saat teduh kami, dalam doa-doa kami.
untuk berjumpa dengan Engkau. Dan kami selalu rindu ketika kami hanya pada saat kami mengalami kesulitan dalam tekanan kehidupan. Untuk itu Bapa, kami siap ditransformasi. Ada perubahan dalam hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kami berpikir bahwa kami selalu butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan situasi-situasi apapun. Dan kami bisa melihat bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu goyah bahkan jatuh. Dan kami bisa lihat bahwa Tuhan senantiasa memelihara menyertai kami hingga pada saat ini. Dari kami bangun hingga kami bisa beraktivitas, bisa beribadah, dan sampai pada malam hari. Bapa di dalam surga, berkati gereja kami Gemindo Philadelphia, buat rekan-rekan majelis, buat jemaat yang pada saat ini juga beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, berkati program-program kami, berkati kegotong royongan kami, berkati kesatu hatian kami, berkati kerjasama kami, sehingga biarlah kami tetap melayani Tuhan dalam situasi apapun, dalam bentuk apapun, dan setiap saat kami bersuka cita. Tuhan berkati rekan-rekan majelis, baik kehidupan pelayanannya, kehidupan keluarganya. Bapak dalam surga juga berkati rekan-rekan yang ditugaskan di bidang-bidang kategori, biar kami boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. Juga berkati pengajar-pengajar sekolah kami, Kak Adrian, Kak Sepron, agar tetap bersuka cita. Juga berkati anak-anak sekolah minggu. Bapak di dalam surga, kami percaya Tuhan menjaga kami semua. Juga berkati lansia-lansia kami yang kami kasihi, juga saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit ataupun dalam pemulihan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan untuk kami bisa menghadapi situasi atau keadaan sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Bapak dalam surga juga berkati saudara-saudara kami yang masih merindukan datangnya pekerjaan, baik lamaran yang mereka kirim, baik lewat pos ataupun lewat email. Kami serahkan dalam tuntunan Tuhan. Bagi mereka juga yang sedang mencari pasangan hidup sampai pada saat ini, Tuhan, semua kehidupan kami adalah Engkau yang menentukan, sehingga biarlah kami serahkan sepenuhnya untuk mendapatkan rekan atau pasangan hidup atau jodoh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak dalam surga juga bagi kami yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, pertambahan usia, dalam kehidupan pribadi, Tuhan berikan kami hati yang bersuka cita, berikan kami hati yang bergembira, dan tidak lupa akan tanggung jawab kami sebagai warga gereja, warga negara, dan khususnya bagi kehadiran kami tengah-tengah keluarga. Dan biarlah perayaan-perayaan sukacita itu boleh mendatangkan berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi secara khusus bagi saudara-saudara kami yang masih dalam pemulihan, itu Bapak Hani Pangkirego, Oma Asa, Tante Fon, Dolfi, juga kekasih kami, Saudara Michael Wono. Tuhan, kami percaya Tuhan menjaga mereka, Tuhan menyembuhkan mereka lewat dokter, tenaga perawat, obat-obatan, juga orang keluarga yang sangat mengasihi mereka. Untuk itu Tuhan, biar kami tidak kecil hati melihat persoalan ini, tapi kami tetap fokus kepada tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Inilah saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya ada dalam rangkulan Tuhan dengan penuh kasih setia yang datang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat gereja-gereja Gemindo yang ada di Indonesia. Biarlah gereja-gereja Gemindo bertumbuh dan semakin kuat di tengah-tengah kehidupan ini. Juga berkati ketua umum kami Sinode Gemindo, sekretaris umum kami, bidang pelayanan kami, dan semua rekan-rekan yang ditempatkan di Sinode Gemindo untuk menjalankan program pekerjaan pelayanan ini. Tuhan, jaga Sinode Gemindo kami, sehingga Sinode Gemindo kami ini boleh memiliki kontribusi dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan PGI DKI, dalam kehidupan PGI, dan dalam kehidupan dengan lintas agama, bimas Kristen, dan sebagainya. Bapak, kami percaya semua dalam tuntunan Tuhan. Bapak dalam surga, kami juga berdoa buat lingkungan sekitar gereja, tetangga-tetangga kami
ketua RT, ketua RW, jaga dan pelihara kehidupan mereka ya Tuhan di dalam hari lepas hari. Bapak, kami juga berdoa bagi pemerintahan DKI Jakarta, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, sampai kepada tingkat kecamatan, kelurahan, saudara-saudara juga yang duduk di DPRD DKI. Biarlah kami boleh sakti, khususnya pada saat ini masih dalam penanganan vaksinasi nasional. Kami mendukung pemerintah, khususnya bagi kami yang sudah divaksin, tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik dan tidak lengah akan situasi ini. Karena wabah COVID masih ada di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat PGI DKI yang telah melaksanakan sidang wilayah 8 pada tanggal 12 sampai 14 April dan terpilihnya Ketua PGI wilayah DKI yang baru, dan biarlah mereka yang dipercayakan boleh sungguh-sungguh berjalan dengan baik dan boleh berkontribusi bagi gereja-gereja di DKI, bagi pemerintah DKI, khususnya juga bagi PGI secara nasional dan bagi kehidupan bangsa dan negara. Dan kami boleh menjalankan tugas panggilan oikumenis ini dengan baik, saling menghargai, saling bekerja sama, dan saling bergotong royong. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat daerah-daerah yang mengalami bencana alam yang ada di Indonesia. Tuhan, berkati para tenaga BNPB, pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, para gubernur untuk penanganan ini, bantuan, tenda-tenda pengungsian, dan penyembuhan psikologis terhadap mereka, saudara-saudara kami yang sedang kesusahan dan kesulitan menghadapi bencana ini. Dan buat gereja-gereja di Indonesia untuk tetap memperhatikan ini, saling mengasihi, memberi dukungan, baik doa, moral maupun materi yang ada dengan sukacita, karena mereka membutuhkan kami semua. Bapak dan Saudara, berkati juga secara nasional Bapak Presiden, Wakil Presiden, para rekan-rekan yang duduk sebagai menteri, sebagai di DPD dan sebagainya, kelurahan, gubernur, wali kota. Tuhan, biarlah kami bergandengan tangan dalam pemerintahan ini demi masa depan anak cucu kami, sehingga negara ini diberkati penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena negara ini berjalan bersama-sama, saling menghargai apapun perbedaan agama dan kepercayaan, karena perbedaan agama dan kepercayaan yang ada di negara ini adalah anugerah Tuhan. Untuk itu kami percaya Tuhan menyertai bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Bapa di dalam surga, inilah doa dan harapan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biar doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, tibalah saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan dengarkanlah nats pengantar kita yang terambil dalam kitab Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan ada dari Tuhan. Sambil kita menjalankan persembahan, kita menyanyi pujian. Karya terbesar dalam hidupku
berdiri dan kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Di pagi siang hari ini Tuhan, kami kembali boleh memberikan ungkapan syukur kami kepadamu lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biar Tuhan kiranya berkati persembahan-persembahan ini Tuhan, agar supaya semuanya dapat terpakai untuk mempermuliakan Tuhan di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat kami Gemindo Philadelphia. Tuhan berkati tangan-tangannya sudah memberikan maupun yang memberikan. Apapun yang diusahakan dikerjakan Tuhan berkati. Biar kiranya berkat-berkat Tuhan terus melimpah dan ucapan syukur terus hadir dalam kehidupan kami. Diberkati juga yang akan mengelola, diberikan hikmat kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan agar mampu mengelola semua dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah persembahan syukur kami yang kami berikan dengan penuh sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Dengarlah amanat pengutusan, pergilah dan beritakanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita angkat satu pujian. Mari puji Raja Surga, bersembahan awalah, ditebus jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai apa yang menyayang, siapakah Ia tahu, dalam kasih-Nya menanam hidangan keayaman. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita semua dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.